Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 21 dan next. Nah, di sini kami dari kelompok 21 yang beranggotakan saya, Kamrul Syahidu, Saya Muhammad Farhan Maulana. Saya Fauzan Hairandani. Saya Walisona Ramadanis. dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul klasifikasi citra MRI otak untuk deteksi tumor. Oke, next ke slide selanjutnya. Next. Oke, dan di sini untuk detail dari yang kita bahas ini yaitu latar belakang yang melatar belakangi kami membuat proyek ini, kemudian deskripsi program apa yang kami buat, dan di sini juga kita akan menjelaskan tentang dataset yang kita gunakan. Dan selanjutnya dari dataset yang kita gunakan ini kita melakukan tahapan pre-processing yang telah kita buat. Dan di sini untuk akhirannya itu kita akan menganalisis hasil percobaan kita menggunakan tahapan pre-processing tersebut dan kita akan menyimpulkan di akhir video ini. Oke, next. Dan di sini yang melatar belakangi kami mengerjakan proyek ini atau penelitian ini di sini karena pentingnya deteksi tumor otak secara cepat dan akurat menggunakan citra MRI. Dan di sini analisis MRI itu secara manual masih memiliki keterbatasan karena adanya noise pada citra dan perbedaan karakteristik antar pasien. Jadinya di sini untuk mengatasi masalah tersebut, dari penelitian ini kita memanfaatkan pengolahan citra digital dan machine learning. Dan di sini karakteristik tekstur citra diekstraksi menggunakan metode GLCM, kemudian digunakan sebagai fitur untuk proses klasifikasi. Dan di sini tujuannya itu untuk membedakan citra MRI yang mengandung tumor dan yang normal secara otomatis, sehingga dapat membantu proses diagnosis medis. Oke, dan selanjutnya untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Oke, program yang kami buat ini bekerja dalam beberapa tahapan. Pertama, citra MRI itu dibaca dari datasetnya. Kedua, citranya diproses menggunakan beberapa teknik pre-processing untuk meningkatkan kualitas gambarnya. Dan ketiga, dilakukan ekstraksi fitur menggunakan metode GLCM atau Gray Level Coherence Matrix. Terus fitur yang dihasilkan tadi kemudian digunakan sebagai input untuk 3 algoritma klasifikasi, yaitu Random Forest, SVM, dan KNN. Terus tujuan akhirnya adalah untuk mengetahui kombinasi pre-processing dan model yang menghasilkan performa terbaik. Okay, next. Untuk dataset yang kami gunakan, kami menggunakan MRI otak untuk mendeteksi keberadaan tumor, yang dimana data tersebut kami kelompokkan menjadi 2 kelas. Untuk kelas yang pertama itu kelas normal dan kelas yang kedua kelas tumor. Dan untuk total datanya masing-masing 98 gambar. Oke, selanjutnya. Oke, di sini ada karakteristik pada citra MRI normal, di mana pada gambar ini kita dapat melihat bahwa struktur otak terlihat simetris antara sisi kanan dan kiri. Tidak terdapat massa atau jaringan yang abnormal. Terus intensitas piksel pada area otak cenderung lebih merata dan teksturnya lebih seragam. Next. Nah, terus yang karakteristik kedua itu ada citra MRI pada tumor, di mana citra MRI pada tumor ini terlihat adanya massa atau area abnormal yang berbeda dengan jaringan di sekitarnya. Area tumor umumnya memiliki intensitas yang lebih terang sehingga tampak lebih jelas pada citra. Terus tekstur citra menjadi lebih kompleks dan tidak homogen. Perbedaan karakteristik citra normal sama tumor ini nanti dapat dimanfaatkan untuk membedakan citra pada proses klasifikasi. Next. Nah, terus di sini ada tahap processing, di mana kita tuh ada pakai 3 percobaan, 1 baseline. Baseline-nya itu terdiri dari resize dan grayscale. Percobaan satunya ada median filter dan histogram ekualisasi. Percobaan 2 ada histogram ekualisasi sama closing, dan percobaan 3 ada opening dan closing. Next. Di mana tahap baseline ini menggunakan 2 proses processing, yaitu resize dan grayscale, di mana resize itu mengubah ukuran seluruh citra MRI menjadi ukuran yang sama, agar semua gambar memiliki dimensi yang seragam sehingga dapat diproses oleh model dengan lebih konsisten. Nah, tapi di penelitian ini, resize-nya itu tidak mengubah informasi pada citra utama, tetapi hanya menyeragamkan ukuran gambar agar perbedaan resolusi dari berbagai sumber data tidak mempengaruhi analisisnya. Selanjutnya ada grayscale, di mana proses mengubah citra menjadi skala keabuan, karena pada citra MRI informasi yang lebih penting adalah perbedaan intensitas bukan warnanya. Dengan menggunakan grayscale, struktur otak dan area tumor dapat terlihat lebih jelas sehingga memudahkan proses ekstraksi dan klasifikasi. Next.
Nah, di sini ada hasil analisisnya sebelum dan sesudah processing. Terus yang di bawah ini ada hasil dari analisis datanya, di mana pengujian ini dia menggunakan 3 algoritma klasifikasi, yaitu ada random forest, SVM, dan KNN. Berdasarkan tabel, random forest memiliki akurasi sebesar 66,10%, SVM memperoleh akurasi sebesar 62,71 SVM, sedangkan KNN memperoleh akurasi tertinggi yaitu sebesar 67,80%. Udah, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu untuk percobaan satunya di sini saya menggunakan 2 pre-processing, yaitu ada median filter dan kernel histogram equalization. Dan di sini dari baseline yang tadi itu yang sudah di grayscale dan di resize, di sini saya melanjutkannya dengan median filter. Nah, di sini median filter ini saya gunain buat mengurangi noise pada citra MRI, dan itu cara kerjanya itu dia itu mengganti nilai suatu pixel kerjanya mengganti nilai suatu pixel menggunakan nilai median dari pixel-pixel di sekitarnya atau tetangganya dalam kernel 3x3. Dan kemudian metode ini saya pilih karena dia itu efektif buat ngilangin noise, salt, and paper yang sering muncul pada saat kita akuisisi citra dari MRI ini, karena biasanya kan dia bakal sering muncul tuh yang kayak noise and papernya itu, jadi dia kelihatan kurang jelas hasil dari citranya itu. Dan kemudian median filter ini saya pakai karena dia sifatnya itu dia non linear, jadinya tuh tapi objeknya tuh dia tetap terjaga, dia nggak jadi blur gitu. Kalau kan misalnya kalau kita pakai yang main filter, dia itu bakal jadi blur gitu gambar tapi objeknya, jadi makin nggak kelihatan. Nah, dengan demikian juga batas antara jaringan normal sama area tumor itu masih kelihatan jelas sebelum masuk ke tahap berikutnya. Dan sini selanjutnya hasil dari media filter itu saya lanjutkan dengan histogram equalization. Dan di sini kan dari si media filter itu saya udah kurangin noise-nya itu, kemudian saya nerapin histogram equalization ini buat ningkatin kontras citranya. Konsep dari histogram equalization ini dia kerjanya itu dengan menyebarkan distribusi intensitas pixel agar dia itu memanfaatkan seluruh rentang keabuan yang tersedia gitu. Dan tujuannya jelas untuk memperjelas perbedaan antara jaringan normal dan jaringan tumor yang sebelumnya masih memiliki kontras rendah, ya, yang itu dan histogram equalization itu dilakukan setelah median filter karena biar peningkatan kontrasnya itu tidak sekaligus memperkuat noise. Dan hasil akhirnya tekstur citra itu jadinya lebih jelas sehingga fitur GLCM kayak kontras, homogeneity, energi, dan correlationnya tuh dapat diekstraksi dengan lebih baik. Oke, next. Dan di sini bisa dilihat hasil sebelum preprocessing dan setelah preprocessing. Terlihat jelas bahwa perbedaannya itu kontrasnya tuh terlihat ada, dan tepi objek itu makin terlihat makin jelas. Dan itu juga didukung sama hasil dari model-model yang kita pakai atau algoritma yang kita pakai di sini, yaitu random forest, SVM, dan KNN. Akurasinya itu melebihi dari baseline-nya, dan paling tinggi di sini bisa kita lihat dari hasil model SVM-nya yaitu 0,75. Dan tapi yang paling rendah di sini ada di bagian KNN itu 0,67. Tapi ini sudah memperlihatkan bahwa dia itu ada peningkatan dari hasil baseline-nya dari pre-processing saya gunakan, yaitu median filter dan kernel histogram equalization. Oke, sekian dari saya untuk percobaan satu. Selanjutnya. Oke, untuk percobaan kedua yang dimana menggunakan histogram equalisasi dan crossing, yang dimana histogram atau peningkatan kontras ini saya digunakan untuk memperluas distribusi intensitas pixel sehingga kontras citra meningkat, yang dimana gambar pada citra normal sama tumor ini dia pixelnya menumpuk di area kiri sehingga gambarnya sangat gelap. Hal ini menandakan citra asli cenderung memiliki kontras yang rendah atau low kontras. Untuk perbedaannya, histogram equalization ini bekerja dengan mendistribusikan ulang nilai intensitas pixel tersebut secara merata ke seluruh rentan dinamis sampai 2. Nah, untuk area tumor dan jaringan normal menjadi lebih mudah dibedakan itu karena kontrasnya meningkat, perbedaan visual antara jaringan normal sama tumor itu menjadi lebih tegas. Bagian ini akan lebih terang jika diekspos dengan lebih baik sehingga mempermudah sistem itu dalam mengidentifikasi letak dan batas tumor. Untuk yang ketiga, detail tekstur yang sebelumnya kurang terlihat dapat ditonjolkan, yang dimana citra dengan kontras rendah, detail tekstur halus seringkali tenggelam atau dia akan sama-sama yang gelap atau abu-abunya. Teknik ini menunjukkan detail-detail tekstur tersembunyi sehingga gambarnya terlihat dengan jelas. Terus yang keempat, membantu proses ekstraksi fitur GLCM menghasilkan informasi yang lebih kaya. Untuk ini, metode statis yang digunakan untuk menganalisis tekstur citra
yang dimana jika variasi intensitas piksel di dalam citra ini lebih terlihat dan kontras optimalnya setelah melalui histogram equalization, maka fitur yang diekstrak oleh GLCM ini akan menghasilkan informasi atau data yang lebih diskriminatif atau pembeda yang kuat. Terus untuk closing, yang pertama dia berguna untuk menutup lubang kecil dan celah pada objek. Untuk bagian ini dia menggunakan proses dilasi dilakukan di awal area objek piksel yang putih akan memperbesar atau dikembangkan. Proses perkembangan ini membuat lubang-lubang hitam kecil di dalam objek atau celah sempit di tepian objek menjadi tertutup oleh piksel objek. Setelah itu dilakukan proses erosi dilakukan untuk mengembalikan ukuran objek ke ukuran aslinya. Namun lubang atau celah yang sudah tertutup saat dilasi tetap akan tertutup. Untuk yang kedua, memperhalus batas objek sehingga bentuk jaringannya terlihat lebih utuh. Yang dimana yang kedua ini dia akan membuat kontur atau tepian objek ini seringkali memiliki lekukan yang kasar atau tidak terasa akibat closing itu. Dia akan bekerja dengan cara menjembatani celah-celah kecil pada batas objek tersebut. Sehingga hasil akhirnya batas luar objek akan lebih halus dan membuat bentuk jaringan tampak lebih rata atau utuh. Yang ketiga, mengurangi ketidakaturan pada area yang memiliki noise kecil. Yang dimana yang ketiga ini noise itu yang berupa titik-titik kecil yang memotong objek atau interupsi acak pada latar belakang dekat objek bisa merusak struktur aslinya. Dan operasi ini secara efektif menyaring dan mengeliminasi ketidakaturan tersebut sehingga citra menjadi lebih bersih. Terus yang keempat, dia membantu meningkatkan konsistensi bentuk objek sebelum proses ekstraksi fitur. Untuk yang keempat ini, sebelum komputer menghitung fitur objeknya, objek tersebut harus memiliki bentuk yang konsisten dan tidak berlubang secara semu. Jika objek memiliki lubang atau celah yang akibat kesalahan segmentasi awal, hasil ekstraksi fitur akan menjadi tidak akurat, sehingga closing ini memastikan bentuk objek tumor ini benar-benar ada, sehingga informasi morfologi yang diekstrak nantinya akan bersifat valid. Terus next. Nah, bisa dilihat di sini yang dimana sebelum proses dan setelah proses. Untuk prosesnya di sini dia bisa menutupi celah-celah kecil, dan di sini untuk model dalam percobaan kedua ini yang paling tinggi itu di bagian random forest-nya, karena bagian closing itu dia menutupi atau latar belakangnya itu ada bintik-bintik atau celah kecil itu dia ditutupi. Oke, sekian dari saya. Next untuk materi selanjutnya. Oke, di pertemuan ketiga kami mencoba kombinasi dua proses morfologi, itu opening dan closing. Pertama dilakukan opening. Opening itu terdiri dari erosi lalu dilasi. Tujuannya itu untuk menghilangkan objek-objek kecil atau noise yang tidak diperlukan. Setelah itu dilakukan closing, yaitu dilasi baru erosi. Kebalikan dari opening tadi. Nah, kalau tadi opening fokus yang memberikan noise, closing itu lebih fokus buat memperbaiki bentuk objek dengan menutup celah kecil yang masih tersisa. Jadi bisa dibilang kedua metode ini saling melengkapi. Next. Dari hasil yang diperoleh, citra memang terlihat lebih bersih dan lebih rapi dibandingkan sebelumnya. Masih berkurang, terus bentuk objek lebih jadi jelas, tapi ada satu hal yang perlu diperhatikan. Saat proses opening, beberapa detail kecil pada tekstur citra juga bisa hilang. Hal informasi tekstur itu sangat penting karena nanti digunakan oleh kerja untuk membedakan citra normal dan tumor. Jadi walaupun secara visual gambar terlihat lebih bersih, belum tentu hasil klasifikasinya menjadi baik. Ini menunjukkan bahwa pre-processing yang terlalu agresif juga bisa ngilangin informasi penting dari citra. Next. Kalau kita bandingkan ketiga percobaan ini, masing-masing punya kelebihan sendiri. Percobaan pertama lebih fokus buat mengurangi noise dan meningkatkan kontras. Terus percobaan kedua fokus meningkatkan kontras sekaligus perbaiki bentuk objek. Terus sedangkan percobaan ketiga itu fokus membersihkan noise dan merapikan struktur objek menggunakan operasi morfologi tadi. Terus dari hasil yang didapat, pendekatan pada percobaan pertama ternyata yang paling efektif karena dia mampu menjaga informasi tekstur yang dibutuhkan oleh BCM buat proses klasifikasi sekaligus meningkatkan dari kualitas citranya. Next. Jadi kesimpulannya bahwa hasil pengujian menunjukkan bahwa percobaan pertama itu pada median filter dan histogram equalization memberikan performa terbaik dibandingkan metode pre-processing lainnya.
pada percobaan pertama itu model SPM itu memperoleh hasil tertinggi dengan akurasi 75,51% dengan precision 77,47% dan recallnya 75,51% dengan P1 score-nya 75,33%. Dan untuk kombinasi median filter dan histogram equalization mampu mengurangi noise sekaligus meningkatkan kontras citra sehingga fitur tekstur yang diekstraksi menjadi lebih representatif. Jadi penelitian ini menunjukkan bahwa kombinasi pengolahan citra digital pada mesin learning ini memiliki potensi yang lebih yang baik untuk membantu proses deteksi tumor otak secara otomatis dan mendukung diagnosis medis. Oke, sekian. Baik, sepertinya itu saja yang bisa disampaikan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.